Saya sampaikan apa tuh bioskop fisik? Bioskop fisik adalah menonton bersama tunanetra, sifatnya inklusif ya. Inklusif itu ya berbaur teman disabilitas netra dengan teman awas namanya. Kalau ke teman netranya bilangnya netra, teman yang melihat bilangnya awas. Nah, kan berpikir netra gimana nonton film? Harusnya kan debar, jangan nobar, dengar bareng. Tapi nggak mau, teman-teman netra itu tetap nonton. Nah, si orang awasnya dia menjadi pembisik, dia bercerita, menceritakan secara bisik-bisik kepada teman netra adegan-adegan film yang tidak ada suaranya, tidak ada dialog tra. Di film itu semua ilmu seni ada, teater, lukis ataupun lain sebagainya ada, gitu kan. Nah, kebetulan karena di sini gedungnya gedung sastra, saya konsep namanya musikalisasi puisi, menerangkan apa itu Al-Quran isyarat. Alhamdulillah dalam 2 hari workshop, 1 hari mereka syuting sudah membuat 4 film ya dengan smartphone. Jadi saya sendiri memotivasi mereka, apa ya, yang punya kiai ini pesantrennya sampai heran, loh kok anak-anak bisa bikin ya? Ya bisa, karena mereka sudah termotivasi untuk membuat film. Jadi di daerah-daerah silakan bikin film, bukan ke kami tetaplah anak bangsa yang mempunyai hak yang sama seperti kalian. Mengajak para generasi muda untuk lebih mencintai seni dan sastra di Indonesia melalui karya-karya hebat para seniman dan sastrawan. Puisi itu bisa meredam emosi kami, seperti itu. Selain itu ungkapan hati memang, gitu ya. Kalau menyangkut dengan puisi tadi adalah kami minta ruang di tengah-tengah dengan non-disabilitas atau semuanya yang ada di ruangan ini, gitu ya, ataupun di Indonesia, gitu ya, non-disabilitas. Kita minta ruang. Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Ini karena di tim anginnya besar kok langsung jatuh ya. Saya perbaiki dulu nih. Sobat Baca, tidak banyak orang yang melakukan pemberdayaan terhadap difabel dalam sisi seni, sastra. Nah, saat ini kami sedang berada di tim. Kebetulan tadi sudah dilakukan pementasan musikalisasi puisi oleh para difabel yang mereka semua bisa hadir karena atau berkat dari pemberdayaan yang dilakukan Mas Budi Sumarno. Beliau sudah ada di samping kanan kami. Mas Budi, halo, selamat siang. Selamat siang. Menuju sore. Iya, yang menuju sore. Tentu saja bersama Nisa Rengganis. Halo, penggiat sastra kita. Ya, Mas Budi, Pak Jajang. Jadi ceritanya, Mbak Nisa ini kemarin, Jang ini bagus nih katanya. Kita lihat, langsung respon. Ntar dulu nih, aku tahu Mas Budi ini melihat film. Gitu. Di pikiran saya, loh, kok ada ya Mas Budi Sumarno ini memberdayakan anak-anak difabel. Nah, kita tag aja nanti setelah pementasan gitu ya. Terima kasih Mas Budi jadi. Sudah disuguhkan juga tadi penampilan terbaik dari anak-anak asuhan Mas Budi Sumarno ya. Rupanya banyak putri-putri lainnya karena sekarang dunia sedang dikejutkan oleh kehadiran putri yang meraih gold tiket emas di Amerika Idol ya, iya. Dengan apa keterbatasannya tapi punya anugerah suara yang bagus sekali dan tadi luar biasa. Luar biasa. Nah, Mas Budi pertanyaannya, sejak kapan dan bagaimana Mas Budi punya sisi
yang lain dari aktivitas yang sibuk di dunia perfilman, Pak. Ya, itu Pak Jajang, Mbak Nisa. Sebenarnya ini berawal dari ketika saya menonton film bersama teman-teman netra, namanya bioskop fisik, ya. Mungkin udah pernah terlibat belum di bioskop fisik? Belum Pernah. Belum. Nah, sekali-kali nanti ikut kegiatan kita. Siap. Saya sampaikan apa tuh bioskop fisik. Bioskop fisik adalah menonton bersama tunanetra, sifatnya inklusif ya. Inklusif itu ya berbaur, teman disabilitas netra dengan teman awas namanya. Kalau ke teman netranya bilangnya netra, teman yang melihat bilangnya awas. Nah, kan berpikir netra gimana nonton film? Harusnya kan debar, jangan nobar, dengar bareng. Tapi nggak mau, teman-teman netra itu tetap nonton. Nah, si orang awasnya dia menjadi pembisik, dia bercerita, menceritakan secara bisik-bisik kepada teman netra adegan-adegan film yang tidak ada suaranya, tidak ada dialognya. Dia menyampaikan, menarasikan dalam bentuk suara tentang adegan-adegan. Misalkan ada adegan seorang tokoh memakai baju biru menggunakan sepeda berjalan, tapi ketika ada dialog dia berhenti. Nah, itu awalnya itu. Kemudian dari bioskop berbisik, kebetulan waktu itu saya bekerja di Sinematek Indonesia Arsip Film. Jadi saya lanjut mengadakan nobar dengan teman-teman netra, nobar film-film lama dulu, bukan film baru, film lawas. Nah, mereka senang di Sinematek itu, di Gedung Pusat Perfilman Ismail. Kita ada punya 30 kursi, seat ya, untuk nonton, diskusi. Jadi dari situ minat-minat, kemudian saya ikut kegiatan teman-teman disabilitas lainnya. Mereka protes, Mas Budi, kok cuma tunanetra doang yang dilibatkan ekspresi di film? Saya gimana tuli? Saya yang lain gimana? Saya mikir tuh. Akhirnya saya googling. Ternyata di luar negeri ada namanya inklusi film. Inklusi film. Nah, itu pendirinya adalah Joy Travolta, kakaknya John Travolta, mantan militer yang dia peduli dengan disabilitas. Saya pelajari, oh sifatnya inklusif. Jadi ada teman-teman disabilitas, ada teman-teman non disabilitas berbaur satu buat sebuah produksi film. Kemudian saya buatlah itu kegiatan itu. Ya, pertama masih mandiri ya. Kemudian selanjutnya dari pemerintah, dari Kemdikbud khususnya mensupport gitu ya. Gitu. Nah di film ini kenapa tadi ada kegiatan sastra? Di film itu semua ilmu seni ada, teater, lukis ataupun lain sebagainya ada gitu kan. Nah kebetulan karena di sini gedungnya gedung sastra, saya konsep namanya musikalisasi puisi. Nah sebelumnya mereka itu sudah ikut pelatihan selama 10 hari. Sebenarnya cuma 7 hari, 3 hari, 2 hari latihan, 2 hari persiapan PR, 1 hari pentas. Jadi latihan 2 hari. Dan itu semua disabilitas. Jadi ada netra, autis, daksa, kemudian ada Down syndrome kita libatkan, ada wirahita gitu. Jadi kenapa kegiatan dibikin ini bukan Budi Sumarno mengeksploitasi, bukan. Kita memberikan hak, memberikan ruang ekspresi dan apresiasi kepada teman-teman disabilitas. Itu ada dalam undang-undang disabilitas bahwa pemerintah berhak memberikan ruang berbudaya, ruang berekspresi bagi teman-teman disabilitas. Kemudian di undang-undang perfilman juga ada peran serta masyarakat namanya. Jadi masyarakat itu termasuk disabilitas, berhak juga mendapatkan pendidikan tentang film, tentang budaya, tentang sastra dan lain sebagainya. Jadi itu bukan berdasarkan tadi mengeksploitasi, menyemarakan Tuhan, tapi sebagai orang film, saya sebagai organisasi mempunyai hak. Undang-undangnya ada, kitabnya ada. Kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, mereka itu ya kita berikanlah materi, bukan kepada bagaimana materi dibedakan. Materinya sama, tapi lebih kepada aksesnya. Akses. Benar. Ya, itu materi film sama, materi puisi sama semua. Tapi bagaimana memberikan aksesnya? Bagaimana kemampuan mereka untuk menangkapnya? Itu
Jadi memang tidak gampang ketika mau melibatkan teman-teman, ini gimana nanti, gimana? Saya nggak bisa bahasa isyarat, nggak perlu pakai bahasa isyarat. Sekarang kita harus melek teknologi. Jadi di handphone sudah ada teknologinya. Teman-teman seperti yang Putri bilang kemarin, bisa ngobrol, bisa apa. Dengan handphone semua ada. Yang bisa berakses kepada teman-teman disabilitas. Mbak Nisa, ini menarik karena kita juga pernah mewawancarai sastrawan muda di Bogor. Yang dia punya program. Program bikin apa namanya. Jadi dengan teknologi kekinian AI ya sudah banyak perangkatnya. Dia ingin menciptakan sebuah software ya mirip-mirip tuh tadi dengan cerita Mas Budi. Itu kawan kami Langgeng Anugrah di Bogor, dia dosen Universitas Pakuan. Dia juga ingin gimana sih caranya buat teman-teman netra bisa menikmati bioskop, tontonan dengan memanfaatkan teman-teman yang bisa menceritakan. Dan itu sebenarnya dramatic reading juga bicara di sana. Ya itu kan berstorytelling kan, storytelling itu. Makanya kalau di film tuh kan ada, contohnya gini, pernah dengar Sandiwara Radio? Nah, kita terbawa semua. Nah, bagaimana kita saat menjadi pembisik, pendamping, kita berstorytelling menjadi seorang narator, menarasikannya. Kayaknya seru kalau kolaborasi ya. Siap. Kayaknya harus teman-teman dipertemukan ya nanti ya. Harus. Nah, karena mereka tuh dosen sastra Indonesia. Boleh harus. Nah, saya dengan teman-teman sekarang ini sedang mengkonsep sebuah sinema untuk teman-teman netra, namanya Cinema Voice, ya, Cinema Voice. Jadi bagaimana mengkonsep Sandiwara Radio tapi dalam bentuk sinema, seperti ambiennya. Misalkan ketika berbicara, ini sudah tahu ini ada ruangannya dapur. Nah, ambien di dapur itu ada apa aja? Misalkan ada keran, ada cuci piring, ada apa gitu. Nah itu kita ambien atmosfernya. Jadi kita sedang mengkonsep itu dengan teman-teman, khususnya para daber-daber gitu. Nah kalau tadi ini kan akhirnya jadi ke film deh. Banyak kan yang diceritakan beliau ini kan akhirnya ke film kan. Betul. Nah kemudian apa sih kemarin atau ya pementasan tadi, kemudian mereka bisa kompak dengan latihan 10 hari. Resepnya apa, Mas? Saya bilang tadi bahwa ketika kita menjadi kita bukan bilangnya guru ya. Kalau guru pasti orang mau belajar dengan guru takut. Jadi kita menjadi teman. Ketika kita menjadi teman, bermain bersama. Jadi kalau bermain kan enjoy, ya. Jadi teman-teman disabilitas itu bermain dengan kita, enjoy. Saat bermain tapi mempelajari tentang bagaimana menulis puisi. Nah, dalam pelatihan itu 20 peserta disabilitas itu 20-20-nya membuat puisi. Seperti yang ada Down syndrome, dia hanya bisa bikin puisi, bikin puisi bisa. Dia hanya bisa push, meong, push, meong, 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 push. Itu sudah berpuisi. Dia Down syndrome tapi dia yang di gambaran dia suka kucing. Nah, jadi kita memotivasi untuk teman-teman disabilitas itu untuk apa yang ingin diungkapkan sama mereka gitu. Jadi kita menjadi teman. Jadi jangan menjadi guru. Kalau guru kan ngajarin, takut tuh pasti. Jadi yuk kita bermain. Apa dalam kamu? Kita pancing gitu kan. Terus itu, dia mancing, dia mulai nulis gitu, kayak gitu. Jadi kita menjadi teman, kita bermain. Jangan menyuruh, lu tulis. Kita menjadi pendekatannya harus bermain. Bersama. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya dari puisi itu seperti tadi yang ditulis oleh Natalina itu puisinya sendiri, ungkapannya dia sendiri. Itu yang kita seleksi, yang terbagus. Ada Natalina itu kakinya separuh buntung ya, maaf. Jadi dia pakai kursi, mereka pakai tongkat ya. Terus satu lagi ada si Karin Netra, dia ada 3 puisi bagus, tapi yang kita ambil itu. Jadi itu dari ungkapan hati mereka. Jadi kita ini juga kita rangsang juga. Mereka mulainya awal kita kasih contoh-contoh lain gitu. Jadi kita tidak harus begini, enggak kasih contoh. Ini kalau ini bagusnya gini. Oh dia berpikir, gini lagi. Gitu. Kebayang nggak Mbak Nisa sebelumnya kemudian teman-teman disabilitas berkarya di bidang seni? Nah itu dia. Kalau
ini saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih dulu. Harus mengucapkan terima kasih apa yang sudah diupayakan oleh Mas Budi dan teman-temannya membuat sebuah kelompok yang ramah terhadap para difabel, teman-teman difabel, yang dimana mereka tuh sebenarnya ruang untuk healingnya itu, upaya healingnya tuh harusnya ya memang diekspresi ini. Persoalannya adalah keterbatasan akses tadi yang disampaikan Mas Budi, keterbatasan akses untuk memberikan mereka ruang ekspresi. Nah, saya kira kalau saja di sekolah umum tidak hanya kemudian dibedakan ya sekolah umum dengan sekolah yang untuk para kaum difabel gitu, dia punya kesadaran untuk membangun hal seperti ini, saya kira semua sudah bisa terfasilitasi dengan baik. Nah, saya tadi tertarik bicara soal menciptakan ruang ramah ini yang kemudian diusung bahkan sangat tegas gitu menamainya itu inklusi film, inklusi rumah budaya, inklusi. Nah, inklusivitas itu kan harus yang dibentuk. Karena banyak sekali misalnya sekarang ruang-ruang seni yang sifatnya itu eksklusif. Hanya hanya jadi tongkrongan salah satu kelompok, salah satu pihak. Kemudian bahkan misalnya secara administratif aja mereka cukup ketat, padahal mereka ingin berkesenian di situ, ingin bergiat. Nah, jadi mengusung sebuah gagasan inklusivitas itu saya kira harus ditiru sih di banyak kelompok-kelompok seni. Nah, Mas Budi ini tadi nama komunitasnya Gelut Rumah Budaya. Budaya ya? Ya. Sejak kapan itu didirikan? Kalau Gelut itu 2019 ya. 2019. Di masa-masa pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Ya? Oh, masa pandemi? 2020 berarti? Habis pandemi ya? Sebelum pandemi ya, 2018 ya? Iya, itu sebelum. Sebelum pandemi ya. Di ujung pandemi. Setelah itu, dulu Gelut itu Gelanggang Utara. Jadi teater di Gelanggang Utara. Kemudian setelah dibuat legalitas, kita rubah namanya Gelut Rumah Budaya. Jadi saya bukan hanya teater saja, tapi semua kegiatan seni budaya, film kita masuk. Nah, awal kegiatan disabilitas ini sebenarnya bukan dari Gelut, tapi dari Komunitas Cinta Film Indonesia. Komunitas Cinta Film Indonesia. Jadi Komunitas Cinta Film Indonesia itu berdiri 2016, ya, dengan mengadakan bioskop fisik. Kemudian 2018-nya saya bikin namanya inklusi film tadi. Gitu. Jadi kemudian 2019 saya bikin Gelut, karena ketuanya saya juga. Saya libatkan. Kalau Gelut ini kan memang di daerah Jakarta Utara, tapi kalau Komunitas Cinta Film Indonesia di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail. Gitu. Kenapa saya bikin di Utara? Karena di Utara banyak teman-teman seniman juga. Gitu. Iya. Nah, ini biar Mas, merata lah. Kalau kan banyak di daerah-daerah juga mungkin yang berpikir yang sama. Kuncinya apa sih ketika mau memulai membuat ruang komunitas buat teman-teman yang difabel? Sebenarnya gini. Saya belum lama di bulan puasa kemarin itu memotivasi ada rumah tuli di Majalengka. Rumah tuli? Rumah tuli itu semuanya disabilitasnya tuli. Jatiwangi, rumah tuli Jatiwangi. Itu bagaimana mereka pengen termotivasi untuk bikin film. Saya ngasih workshop 3 hari. Kemudian itu kan macam kayak pesantren ya. Mereka belajar baca Al-Quran Nah, akhirnya saya konsep mereka membuat film untuk menerangkan apa itu Al-Quran isyarat. Alhamdulillah dalam 2 hari workshop, 1 hari mereka syuting sudah membuat 4 film ya dengan smartphone. Jadi saya sendiri memotivasi mereka yang punya kiainya pesantrennya sampai heran, loh kok anak-anak bisa bikin ya? Dia bisa karena mereka sudah termotivasi untuk membuat film. Jadi di daerah-daerah silakan bikin film, bukan kepada membedakan tentang materinya semua sama, tapi bagaimana kita memahami memahami budaya teman-teman tuli seperti apa, memahami budaya teman-teman netra seperti apa, memahami budaya teman-teman daksa seperti apa. Jadi memahami, dan kita mengajak mereka untuk tadi bermain menjadi teman. Jadi siapapun di daerah silahkan bikin. Gitu.
yakin aja. Jadi, Majalengka tadi ya. Nah, jangan menganggap teman-teman itu dikasihani, justru mereka nggak suka. Iya, betul. Mereka kasih semangat, mereka sama gitu kan. Kenapa namanya nama inklusif? Ya tidak boleh membedakan, dalam kegiatan itu harus ada disabilitas, non disabilitas, dan ada satu lagi masyarakat termarginalkan. Contohnya tadi ada suku adat, orang-orang yang pemalu, kemudian ada mungkin belum pernah bahas anak terinfeksi HIV/AIDS sejak dalam kandungan. Itu secara kasat mata nggak kelihatan, tapi anak itu dia tahu sakit, dia akan drop. Nah, dia harus dikasih ruang untuk semangat, karena dia setiap hari harus minum obat 3 kali. Kalau itu satu lupaan, dia drop. Gitu. Jadi harus diajak semangat. Jadi bahwa itu bermain, jangan dibebankan menjadi hal yang berat. Gitu. Nah, saya punya konsep namanya ketika memberikan materi film tadi, jangan takut bikin film, jangan takut, bikin aja, bikin dengan handphone, gitu. Pakai handphone ya. Pakai handphone. Saya jadi ingat cerita siapa yang bocah ngapak itu ya. Ternyata memang dibuatnya pakai handphone awalnya itu. Ya, handphone. Handphone. Kak, Mas, membuat mereka bangkit dan semangat tuh seberapa susah sih? Iya, banyak orang tadinya pada bingung. Kayak teman-teman mentor-mentor, aku nggak bisa. Ya udah, jadikan teman semangat. Jadi jangan pernah ada kata salah, karena sedikit perubahan bagi mereka itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang hal. Jadi tidak bisa ketika mereka selalu nulis, membuat puisi, menjadi sempurna, tidak bisa. Jadi ketika mereka mau melakukan perubahan, melakukan aja itu sudah hebat gitu. Nah, kita bukan menghadap beliau mencari, kamu sudah ada perubahan, oke, keren. Besok harus bisa lagi meningkat gitu. Jadi kita memberikan semangat bahwa kamu bisa, yang lain juga bisa. Kepada yang lain, dia bisa, masa kamu nggak bisa? Harus bisa gitu. Jadi saling menyemangati. Jadi kadang-kadang aku bisa nih. Jadi mereka jadi bersaing sendiri, bersaing masing-masing. Ketika kita menyemangati, mereka jadi bersaing. Mbak Nisa mungkin punya gambaran, karena Mbak Nisa ini pernah membuat antologi puisi Suara dari Pengungsian. Dia turun langsung ke daerah mana? Rohingya ya? Di Rohingya, di Bangladesh. Itu Dan juga bisa sebenarnya mungkin dibayangkan iya. ya antara itu. Dan ya. juga sebenarnya dalam 3 tahun terakhir saya juga merasakan menjadi disabilitas itu, karena kan sempat mengalami kecelakaan, harus kemana-mana pakai kruk ya, dan jadi tahu bagaimana tidak ramahnya Itu dia. akses pembangunan di negeri ini terhadap para kaum disabilitas gitu ya. Tapi kan dia bisa berjalan ini lagi, Iya. harus saya paksa kan? Alhamdulillah. Ya. Iya, Kita benar. paksa-paksa, lepas Iya. itu kruk ya. Nah, artinya banyak suara yang sebenarnya kita butuhkan juga dari kacamata teman-teman difabel ya, yang mereka kan secara langsung bisa memahami gitu. Bagaimana sih sebenarnya, contoh paling kecil misalnya ketersediaan toilet bagi kaum disabilitas ya, yang tidak banyak ada gitu di tempat-tempat fasilitas umum. Nah, tadi aku nyinggung sedikit Kang Jajang, Mas Budi bicara soal bagaimana jangan sampai kita mendiskriminasi dan bahkan menjustifikasi. Nah, itu kan sebenarnya dari hal yang paling dasarnya di proses pendidikan belajar kita masih sering muncul. Nah, Mas. ini menarik nih, Mbak Nisha. Kebetulan saya sedang ketemu dengan orang-orang hebat di Jakarta Timur. Tadi ada itu Pokja, pendidikan inklusif. Mereka juga tertarik dengan konsep saya. Bagaimana sih bisa mengajak anak-anak itu dengan riang, belajar. Jadi pede ya. Jadi pede gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya melakukan riset nih. Jadi saya melakukan riset, nanti mungkin bisa kita ini kan. Jadi nanti saya akan melakukan bersama mereka. Pertama itu training of trainer kepada gurunya dulu. Bagaimana istilahnya mengorangkan teman-teman disabilitas, gitu kan? Iya. Jadi pendidikan mereka biasa, seperti biasa. Nah, kita yang butuhkan adalah kitnya nih, toolkitnya, metodologinya nih seperti apa. Nah, itu pendekatannya. Pendekatannya, kitnya itu kan bukan hanya dengan bahannya apa, tapi cara pendekatannya, budayanya kayak gitu. Nah itu, jadi kembali tadi akses, ya kan. Banyak orang, sebenarnya sosialisasi lah.
banyak orang kita bicara nih, Indonesia inklusif, Jakarta inklusif. Tadi ruang akses buat teman-teman disabilitas tidak ada, malah guidance block buat jalan orang tunanetra orang nggak tahu. Ketika ada jalan mentok pohonan, ada jalan blok itu ada parkir motor, mobil. Jadi pemahaman itu belum, jadi sosialisasinya belum ada. Jadi memang itu tidak akan bisa sendiri, itu teman disabilitasnya juga harus, orang tuanya juga harus, pendidikannya juga harus. Media seperti media Kuat Baca ya, ini penting juga. Memberikan edukasi, sosialisasi, informasi, ya. Coba nanti media Kuat Baca syuting guidance block. Mana sih daerah yang guidance blocknya udah bener? Jangan sampai mentok pohonan, ada tukang dagang, ada solokan, kayak gitu. Kemudian ada ruang-ruang buat aksesnya juga, nggak ada. Kalau di sini mungkin kedepannya aja belum akses, ke depan masuk kemarinnya belum akses, tapi di dalam sudah ada aman. Ya, karena ketidaktahuan atau tadi keanggaran, gitu. Anggaran terbatas, sudah pentokin pohon aja. Mas Budi, jadi kalau kita lihat dari track recordnya, Mas Budi ini kan aktif. Ini saya susah nih, namanya banyak nih. Persatuan Artis Remaja Cilik, Sanggar Gempita Istana Anak Taman Mini, ya kan? Terus Lenong Cabai Rawit. Pemain lenong juga. Itu memang dari internet dong. Gitu. Nah, itu aktivitasnya kayaknya ketahuan deh. Banyak ya. Urusannya dengan apa ya? Seni urusan yang mesti ekstra treatment gitu loh. Iya, saya dulu memang peduli anak, saya penulis cerita-cerita anak-anak ya. Ada di Pustekom, film-film anak-anak saya ada di sana. Jadi saya sebagai penulis dan saya menjadi produser. Gitu. Contohnya apa nama filmnya? Judulnya ya Sahabat Mainku. Itu ada 20 episode. Kemudian ada anak-anak Rumah Rahasiaku. Jadi kalau Sahabat Mainku tuh ya anak-anak, dunia anak ke dunia bermain. Gitu kan. Dia harus bersahabat. Berantemnya anak-anak ya berantem anak-anak gitu kan. Nah, kalau Rumah Rahasiaku tuh anak-anak itu kan senang dengan petualangan-petualangan. Rumah itu menjadi rumah rahasia dia untuk diskusi, untuk apa gitu kan. Kayak gitu, jadi itu. Nah, tadi ada Lenong Cabai Rawit, baru ingat juga saya di situ. Saking banyaknya kegiatan sampai ada baru Sanggar ingat. Gempita. Nah, saya 2004 saya resign pekerjaan. 2004? Ya, 2004 saya menulis cerita Oki Nirmala. Cerita dari Hidung. Oki Nirmala itu di filmnya itu saya nulis. Kemudian dari situ saya mulai bikin PH sendiri. Ya. Kemudian saya buka sanggar di Istana Anak Taman Mini. Saya buka namanya Sanggar Gempita. Dari situ muncul generasi baru. Maaf Mas, dulu kerja apa? Saya orang network analis IT. Jaringan komputer, alhamdulillah Mas. Tiba-tiba beralih. Hacker juga nih jangan-jangan nih. Kenapa ke film? Karena perusahaan saya dulu menjual AutoSCAD buat ngedesain, kemudian menjual Matrock sama Pinnacle itu mesin editing. Mesin editing ya. Mesin editing. Jadi itu sebenarnya nggak lepas dari itu. Jadi nah itu ya. Soalnya dari situ nggak usah banyak yang pada belajar sama saya gitu kan. Kemudian jadi orang-orang film gitu kan. Gitu. Nah, kembali ke Lenong Cabai Rawit. Nah, itu saya ngebangun sama Hari Depretes. Poim ya kan. Waktu itu Timur lepas dari Indonesia. Nah, saya sama Direktur Kebudayaan Taman Mini, Mas Budi, itu ada Timur jadi museum diramein. Saya bikin Lenong Cabai Rawit, latihan di situ. Banyak anak-anak. Kenapa belajar cabai rawit? Ya anak kecil tuh kalau ngomong ngerocos pedes kayak gitu ya, cabai rawit. Nah, itu kayak Nisa. Lucu banget. Ngerocos pedes kayak Nisa. Jadi ini hari itu kan. Nah, itu jalan. Saya udah kasih Hari ruang, sama Hari nggak dijalanin lagi gitu. Hari sayang tuh Mas Bud. Padahal. Jadi saya udah bilang sama Hari bikin lagi. Apa ya? Nggak tahu deh. Jadi gitu. Jadi saya memang peduli dengan anak-anak.
punya konsen tersendiri terhadap dunia anak ya. Iya. Sampai menciptakan ruang-ruang bagi anak-anak. Data di internet memang jejak digitalnya begitu. Nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa dibohongin. Saya juga nggak. Tapi belakangan dapat kabar komunitas filmnya Mas Budi juga memenangkan sebuah kategori film ya yang akan diproduksi itu Sukreni Gadis Bali itu. Oh iya. Apa itu, Mas? Komunitas. Jadi kebetulan saya sama teman saya Bali Mahakarya Bali Film. Oke. Di PFN itu sedang ada Indonesian Finance Foundation ya. Jadi saya mencoba mengangkat film Sukreni Gadis Bali, IP ini punya Balai Pustaka. Jadi alhamdulillah kita lolos ya dari beberapa peserta, tinggal penentuan yang mudah-mudahan dapat lah. Jadi film Sukreni Gadis Bali itu berkisah tentang karma, bahwa cerita itu ada di sekitar kita semua. Sebenarnya harta, tahta, wanita, semua ada tuh ya. Kalau ada harta, ada kedudukan, ada wanita pasti ya. Nah sama Sukreni Gadis Bali sama. Nah itu film itu kita jadikan dengan konsep masa sekarang, bukan masa tahun 2006. Disegarkan ya. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terlaksana. Ya. Sukreni Gadis Bali. Kita tunggu nih. Siap. Nah, kebetulan yang nulis juga saya, produsernya saya. Jadi Mas Budi ini penulis dan juga produser, apalagi kepiawaian. Saya sertifikasinya dokumentaris. Dokumentaris itu periset, penulis, sutradara, produser, editor, kameramen. Jadi kalau diborong semua. Diborong, ya. Tapi saya kalau di film lebih kepada produser. Produser ya. Saya ngajar di manajemen produksi. Nah, saya pernah menjadi wakil ketua divisi bidang produser di KFT. KFT itu? Karya Film Televisi Indonesia. Asosiasi Perfilman Indonesia yang tertua. AFT. Gitu. Oke, seru. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah sih, nanti bisa ngobrol di lain kesempatan. Banyak ya? Banyak soalnya. Pertanyaan terakhir dari saya, Mas Budi. Konsistensi. Biasanya soal disabilitas tuh konsistensi. Pandangan ke depan soal konsistensi kan nggak mungkin juga kan dilakukan sendiri, harus semakin banyak yang menggelorakan. Ya. Apa ajakan yang ingin Mas Budi sampaikan ke halayak? Siapa tahu yang nonton juga sedang berpikir hal yang sama seperti Mas Budi. Ya, ini sudah saya lakukan. Makanya saya di inklusi film itu tadinya saya sendiri, kemudian saya mengajak teman-teman praktisi film untuk mengajar. Awalnya juga mereka gimana ngajarnya, udah ngajar aja, ikutin lihat saya. Itu ngajarnya sama gitu kan. Jadi tidak ada, tadi lebih kepada akses sama memahami budaya. Jadi buat teman-teman baik di perfilman, di seni lainnya, libatkanlah mereka. Jadi berikanlah mereka ruang. Karena mereka juga punya hak sesuai dengan undang-undang disabilitas, undang-undang perfilman, undang-undang kemajuan kebudayaan. Ya, bahwa masyarakat itu di dalamnya ada masyarakat disabilitas yang mempunyai hak untuk berpendidikan, berekspresi, berkebudayaan, berwisata dan lain sebagainya. Undang-undangnya ada. Jadi mungkin teman-teman belum pernah lihat itu. Oh jangan sampai gini. Itu lihat. Karena apa? Disabilitas itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, ya kan? Jadi yuk ajak mereka menjadi bagian, gitu. Jadi bagian dari kita. Tanpa harus merasa kasihan apa gitu. Tapi ada hal-hal momen-momen kapan mereka membutuhkan. Gitu. Jadi kita diajak seperti biasa aja. Oke. Yuk bikin di daerah-daerah, diajak gitu kan, dan sosialisasikan itu. Jadi jangan harus percaya, jadi harus bergerak juga daerah-daerah. Oke, terima kasih Mas Budi, Mbak Nisa, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sobat baca, berempati bukan berarti mengasihani. Berempati adalah memberi ruang, memberi akses kepada mereka, supaya tidak pernah ada beda antara saya, kamu, atau dia. Sampai jumpa lagi di program Safari Sastra berikutnya.